Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi The Bush. Season kali ini saya akan coba membagi sebuah doa ataupun ilmu yang saya dapat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengobatan sebuah penyakit. Yang penyakit ini bisa seperti kanker, tumor, benjolan-benjolan, sakit gigi, apa saja yang sifatnya radang dan bengkak. Karena doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu? Tentu kita tahu karena dapat dari informasi dari hadis-hadis, dan banyak ulama-ulama sahih, ulama-ulama yang takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk wali-waliullah, memakai doa ini tempo dulu untuk pengobatan yang sifatnya sulit, terutama masalah kalau dulu belum tahu ada istilahnya kanker, yaitu bengkak dan benjolan ataupun peradangan. Doa ini saya berharap saudara-saudaraku sekalian bisa mengamalkan doa ini dengan menjadikan pakaian. Mana tahu ada keluarga yang sakit. Karena dari keterangan rekan-rekan yang pernah mengamalkan doa ini, ada penyakit-penyakit tumor seperti kanker, dengan seizin Allah, ingat, dengan seizin Allah sembuh. Karena Allah lewat Rasulullah sudah mengatakan tidak ada penyakit yang tidak sembuh di jagat raya ini, kecuali dua: uzur dan kematian. Uzur artinya orang yang tua tiba-tiba jadi muda, itu tidak ada. Ataupun orang yang mati hidup kembali, kecuali dalam mukjizat bentuk Allah. Tapi secara umum dan gamblang, garis besar, tidak ada orang yang mati hidup kembali, kecuali untuk mukjizat seperti dilakukan Rasulullah, seperti Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang pernah dengan seizin Allah menghidupkan orang mati dengan ekor sapi betina, yaitu surat Al-Baqarah tersebut. Sifat doa ataupun ilmu itu sebenarnya kata kunci adalah sebuah keyakinan. Kalau dulu ada orang diazab oleh Tuhan karena dosa, Tuhan yang dulu juga masih Tuhan yang sekarang. Kalau dulu Allah menolong seseorang tersebut dalam kesulitan karena rajin berdoa, Tuhan yang dulu juga Tuhan sekarang. Coba Anda pikirkan, ada sebagian orang, ada kunci gelobe, dia hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kunci gelobe tersebut bisa pecah. Tentu dia meminta kepada Allah. Nah, ada sebagian orang, dia membaca ribuan daripada ribuan, bahkan ratusan, bahkan mungkin jutaan daripada Bismillah, dia baca, pegang gembok gelobe tersebut, tidak pecah. Kenapa? Bismillah yang sama, doa yang sama, bermunajat kepada Tuhan yang sama, tetapi mungkin caranya tidak tahu, keyakinan. Ingat saudaraku sekalian, Allah itu sangat pencemburu. Pencemburu dalam tanda petik, Allah tidak suka kalau kita berhajat kepada Dia ada yang lain. Dan Allah melihat kesungguh-sungguhan kita. Jangankan Allah, kita menghadap seorang gubernur, ataupun bupati, ataupun camat, ataupun raja, ataupun kepala desa. Kalau kita meminta kepada tokoh-tokoh ini dengan sepele, antara serius dengan tidak, mereka juga akan tersinggung. Apalagi azza wa jalla. Itulah intinya saudara sekalian, kenapa ada orang bisa begitu sakti, padahal doa yang dibaca adalah doa-doa dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa? Padahal Al-Quran yang sama, doa yang sama, bacaan yang sama. Tapi itulah rahasianya. Karena dalam berdoa ada kata-kata tertentu yang Allah sendiri malas menolak doa seseorang. Artinya Allah memiliki nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang bagus. Pujilah Dia dulu dengan nama tersebut, dan kemudian bersalawatlah kepada kekasihnya. Baru Anda lakukan doa itu. Nah, pemirsa sekalian,
eh, untuk mengamalkan doa ini, pertama sekali seperti biasa yang saya lakukan, bacalah habis salat sebanyak mungkin. Jadikan itu pakaian. Nah, mana tahu ketika Anda mengobati orang dengan doa ini, pertama sekali Anda istighfar, Anda baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Anda niatkan sungguh-sungguh untuk mengobat, Anda letakkan tapak tangan di atas benjolan atau kanker ataupun yang mau diobat tersebut. Anda baca doanya, dan ini doanya. Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir mabi. Saya ulangi dengan lambat. Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir mabi. Pemirsa sekalian, itulah doanya. Terkabul atau tidaknya, mustajab atau tidaknya, keyakinan adalah pada diri Anda. Ud'u nistajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bagaimana sangka hambaku. Makanya kalau prinsip kita orang Islam, aku yakin. Sama halnya dengan ketika kita meyakinin pohon pisang itu kita lihat bergerak seperti itu, itu memang bergerak dia. Karena aku bagaimana sangka hambaku, kata Allah dalam hadits qudsi. Dan ingat, prasangka baik kepada Allah, praduga baik kepada Allah, karena Allah mengatakan aku bagaimana sangka hambaku, itu adalah kata kunci sebuah doa. Dan yakinlah doa Anda akan mustajab. Jadi doa yang saya ajarkan tadi, ulang-ulangi atau dawamkan sambil berjalan, atau dawamkan habis salat atau salat tahajud. Jadikan ini pakaian. Nah, ketika ada saudara yang sakit atau diri kita yang sakit, yang sifatnya pembengkakan ya. Karena doa ini artinya sendiri adalah kita meminta kepada Allah yang besar itu dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah mau nih. Mau bunga ya, Rimba. Jangan dicabut, Rimba. Bunganya belum tua. Bunga belum tua. Ini kan nanti kalau udah tua kita bibitkan di lapangan tembak ini. Ini besar. Iya, besar. Ini nggak boleh. Boleh, ini kan bunga rimba, ini ciptaan Allah, tapi kita nikmati, jangan dicabut dulu. Ya. Rimba, kenapa potong rambut serono ya? Iya. Hah? Iya. Serono? Serono. Serono, tapi nak takut pisah rimba dengan pisau. Hah? Pemirsa sekalian, itu saja tips doa atau ilmu yang Hasbi bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rahmat bagi kita semua. Tunggu video Teguh Hasbi selanjutnya tentang doa-doa atau ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita ambil dari kitab-kitab hadis-hadis sahih yang pernah diamalkan oleh wali-wali Allah dulu dan orang-orang saleh terdahulu. Dan Hasbi juga akan membahas nanti tentang ilmu-ilmu asli yang ada di Aceh Selatan yang begitu populer. Ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah di situ. Tunggu channel kita ini. Insya Allah saya berharap channel ini ada manfaat untuk orang lain. Memang kita tidak bisa memuaskan orang banyak. Di atas langit ada langit. Mungkin ini pendapat kami, pendapat orang mungkin lain. Tapi so pasti kita mengambil pendapat ini daripada sudut pandang Islam dan pengalaman kami sendiri. Mungkin banyak komen-komen dari rekan-rekan. Ada yang mendukung, alhamdulillah. Ada pun tidak juga, alhamdulillah, tidak masalah. Tapi berbagi itulah jauh lebih baik. Kenapa ada netizen mengatakan kenapa ada ilmu-ilmu tertentu yang Teguh Hasbi tidak serius mengajarkannya? Saya sudah duluan melalui pintu itu, saudara-saudara sekalian, dan saya tahu mudaratnya banyak. Orang muslim yang bagus tidak akan mungkin ketika dia melewati sebuah jalan yang pernah duri dan kerikil, lantas dia mengajak saudaranya muslim yang lain untuk lewat di situ, dan itu tidak arif. Bagi saya, mana jalan yang pernah yang istilahnya penuh onak dan duri, semasa saya masih hidup, saya akan ingatkan kepada orang, jangan Anda lalui jalan itu. Dan bagi saya, mana jalan yang bagus, yang pernah dilalui, yang pernah saya lalui, ternyata di situ ada air, ada buah-buahan, saya akan mengajak orang lain untuk lewat di jalan itu, supaya orang tersebut dapat rahmat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.